money is not the number, money is about the people. Uangnya nih benda mati loh gitu. So what makes people can be rich or can be poor, it depends on the people. Nggak semua orang itu bisa jadi pengusaha dan nggak semua orang itu bisa jadi karyawan. Okay. At this moment, I don't think buy and hold itu masih relevant. Okay. Karena ada beberapa yang masih aku buy and hold. Hi, it's Gian, and this is Mind of a Builder, decoding the minds of those that dreamt and built. Welcome to Mind of a Builder. Di episode kali ini, kita ngobrol bareng Alia Natasha, seorang certified financial planner yang berani ngambil keputusan besar, ninggalin dunia korporat yang serba cepet demi hidup yang lebih seimbang. Obrolan kita kali ini bahasannya beragam, mulai dari budaya yang bikin perempuan ragu ambil keputusan finansial, nyamain mindset soal uang bareng pasangan, sampai strategi investasi yang relevan di zaman sekarang. Siap? Let's dive in. Keputusan untuk break away dari karirnya Mbak Alia, itu gimana tuh? Kayak setelah kerja di bank hampir 9 tahun, kenapa ambil keputusan untuk, gue mau sendiri nih, buat sesuatu yang sendiri, Mbak Alia? Sebenarnya nggak sekeren itu, nggak tiba-tiba langsung bikin karir sendiri gitu. Dulu tuh akhirnya fully resign dari corporate world tuh karena pengen punya baby number 2. Karena kita coba pas setahun terakhir menuju resign itu, dokternya tuh bilang gitu, kalau anak pertama kamu bisa hamil normal, seharusnya anak keduanya bisa. Jadi you accumulate so much stress sampai your body itu normalize all the stress. So itu kayak quite awakening ya buat aku, karena selama hampir 9 tahun itu aku merasa karirku tuh accelerate at a very fast pace. Sampai akhirnya di karir terakhir aku itu I was a strategy assistant to CEO, multinational company, bule lah gitu, with all the pace kayak 6:30 pagi udah ada di kantor, sometimes 1:30 pagi ting 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 gitu. Maybe aku nggak menyadari gitu, ada stres yang muncul, tapi I just let it be because that's how the professionals live their life gitu. Dan akhirnya kayaknya merasa it's now or never untuk punya baby gitu. So the doctor juga bilang if you take sabbatical 3 bulan maybe belum heal. So okay, let's just take it out gitu. Karena at that time juga aku sudah merasa cukup dulu ya gitu. Karena dari kuliah pun gitu, internship sana sini dan segala macam. Sebenarnya it's a long time gitu untuk punya karir, udah ngelewatin belasan tahun gitu. So maybe taking a break for your life it's okay, like taking a pause gitu. Was it hard to accept pas dokternya bilang it's now or never kan tadi Mbak Alia? It's now or never, it's come from me. From you. Got it. Cuma sama aja nih kalau aku nunggu setahun lagi, aku nggak tahu akan sebanyak stres apa yang makin dinormalize with my own body. Once you took that decision, when did you realize that diving into the financial world, doing something with financial education is my calling? Itu karena emang karirnya di sana, atau how did you make that decision? After resigning, sukses hamil, mulai nih nganterin my first daughter, antar jemput sekolah. Turns out kayak ada aja nih yang nanya gitu, lo dulu kerja di bank ya gitu. Gue ditawarin deposito ini. Terus and then it makes me realize, sesimpel perempuan punya uang, highly educated, untuk buka deposito aja mikir. We're talking about upper middle class ya gitu. Ini aja mikir, ada ketakutan, ada atau mereka yang udah lebih ngerti gitu, ada opsi lain nggak? Atau bisa diputerin di mana gitu. So many women itu asking for confirmation in terms of financial decisions.
Karena kadang mereka mungkin tidak nyaman berbicara sama suami gitu. Atau suaminya punya pandangan lain. So it's like, oh ternyata ada kebutuhan ya, maybe untuk second opinion confirmation itu. Tapi what is it about budaya di Indonesia di mana mungkin a woman still feel, or terlepas dari status perekonomian ya tadi ya, dari Mbak Alia ya, mereka masih merasa nggak confident mungkin ya dengan financial planningnya. Yang pertama, maybe budaya yang kita hidup sebagai keluarga Asia dan sebagai anak perempuan pun, aku ngerasain I barely making any big decision. Dari kecil kayak sekolah kita semua udah dipilihin. Sampai pekerjaan, nak baiknya kamu kerja ini deh gitu. So in every life aspect gitu, mostly parents yang memilih. Sehingga kita tidak pernah belajar atas tanggung jawab konsekuensi dari keputusan itu. Kalau karir, sekolah, anything yang sebenarnya kita big enough untuk have a say, making decision gitu. Tapi selalu di holding back sama the parents itself. Dan kita majority as a Muslim ataupun agama Catholic, Kristen, we obey our parents. Jadi kayaknya, kalau kita punya keinginan yang bertentangan dengan orang tua, itu bukan anak berbakti gitu. Jadi those two plays a really huge part kenapa perempuan agak sulit ya untuk mengambil keputusan. Tapi sekarang I've seen lots of modern young women speak more, taking more decision. Itu karena, jujur nih ya, kontras sama generasi kita mungkin yang agak di tengah, mereka melihat ibunya tidak bahagia dalam pernikahan. Dan salah satu kenapa para perempuan baby boomers bertahan dalam pernikahan, karena mereka nggak punya source of income. Dan perempuan-perempuan yang hustler ataupun yang dibilang breadwinner, mereka mencegah ketidakbahagiaan itu datang ke diri mereka. To your final point, actually kan setiap orang has their own unique experience with money kan. Yes. Mau dari status perekonomian yang tinggi atau not as high. Misalnya orang yang status perekonomiannya atau financial backgroundnya maybe lebih pas-pasan, itu bisa jadi katalis untuk mereka lebih financially literate atau jadi sebagai something holding them back. Or vice versa, if someone is growing up with a greater financial or socio-economic status, that could be, oh, I understand because my parents always talk about money. Atau it could be something that, oh, I'm so used to money that I don't even need to think about money. So to that point, how do you actually build the right mindset with your partner gitu? Karena kan you each come from different backgrounds. Terus kan ideally kan orang atau satu keluarga, satu pasangan tuh harus align juga kan visinya. With my partner. Kalau dari awal ketika dia mulai serius, I talk about my financial trauma. Ada financial challenges yang dialamin keluargaku gitu. Yang tadinya misalnya privilege banget, sampai those privilege were gone gitu. Dan aku sangat takut tidak punya uang. So I told him exactly, I'm really scared about financial insecurities. And then sebelum nikah pun jadinya kita ngerti kayak, okay, what worries me is everything about financials. How to secure them adalah salah satunya build the knowledge sama build the safety net. Jadi, aku lumayan merasa secure ketika dia ngasih tahu exactly gaji. Dari zaman pacaran pun dia nyisahin nih jatah. At that time it wasn't big. Tapi I know he's taking more responsibilities untuk lo percaya juga nih sama gue gitu. And ternyata dari sebelum ketemu aku, dari pekerjaan pertamanya dia always nyatet gaji yang dia punya. Berapa gajinya, berapa yang bisa ditabung, berapa hutang mungkin kalau ada, itu dia catat.
And until kita sekarang mau nikah 12 tahun, we see it's growing. Sometimes ada masa stucknya lah ketika misalnya lagi bonus jelek atau business bad gitu. You cannot go on top terus gitu kan. Tapi in the long term, we can see it's growing. As a married couple, do you have to view it as a business juga, Mbak Alia? Kayak maksudnya, not as a business as in, we're trying to, tapi kayak being open and transparent from a financial perspective and planning your growth lah as a partnership. Sebenarnya nggak sengoyo itu, karena my husband tuh juga orangnya yang when we have, kita juga harus nikmatin. Jadi nggak yang frugal banget lah gitu. Tapi kita juga ngerti di satu titik, our financial journey is about relearn and unlearn. Karena nggak selamanya yang kita percaya tuh benar. Ketika misalnya kondisi ekonominya berubah secara makro gitu, ada hal-hal yang berubah, apalagi investment planning. Terus ketika pertambahan anak, tadinya cita-citanya mau nabung berapa gitu, with satu anak ternyata semahal itu, berarti memang tabungan kita tidak bisa se-exponential yang tadinya kita plan. So salah satu dari financial journey ini yang aku belajar, how much you can compromise. If the plan doesn't work gitu, is it okay with you and your family gitu. Nah, kalau dari sisi klien, aku tuh bisa menangkap kegelisahan bahwa ternyata bagian dari ketidakbahagiaan salah satu sisi adalah karena ekspektasi. Bukan ekspektasi dikasih princess treatment atau apa segala macam. Karena ketika sesuatu hal terjadi di luar rencana pernikahan mereka, dan hanya satu orang yang memiliki peran tanggung jawab finansial itu, maka they put all the blame di satu pihak. Dan ini lumayan sering terjadi jika hanya single income atau memang suaminya yang breadwinner lah gitu. Itu jarang terjadi ketika pasangan bekerja. Dan makanya aku juga selalu bilang ke klien-klienku gitu, don't put your happiness into somebody else work. Sama aja kayak kamu kerja, lo mau achieve KPI, your OKR-nya my own happiness gitu. Tapi you put on your somebody else KPI gitu. So is it fair gitu? You need to know how to make your happiness works. Tapi kan aku nggak punya income. Make your happiness work with what you have. Kalau kamu nggak punya income sekarang dan income kamu sumber kebahagiaan, will you be stuck at your point now? Tahun depan kamu tetap tidak mau melakukan apa-apa dan masih menyalahkan kamu nggak punya income. So never put your own happiness on somebody else responsibilities lah. Selama Mbak Alia kan sebelumnya kan di multinational bank, multinational company, it seems like selama jadi financial planner, financial consultant, more than understanding financial instruments dan lain-lain, it's a lot about client relationships and communication, empathy. Did you know that this was what you had to do before you started, atau selama masih kerja di bank tuh, did you know that this is like the type of, this is who you'd become, this is how you'd have to? Okay. Itu nggak ada di bayangan, karena waktu kerja di bank pun itu cuma nggak nyampe setahun untuk jadi relationship manager seperti itu. Tapi ternyata maybe I have a strong point knowing what's in people's mind. And karena tadi aku bilang familyku mengalami financial challenges and I've dealt with lots of financial drama gitu. I learned a lot from that. Money is not the number, money is about the people. Uangnya nih benda mati loh gitu. So what makes people can be rich or can be poor, it depends on the people. Tapi
tadinya kan juga kayak mikir, oh financial consultant planning it's all about crunching numbers, putting in a very good PowerPoint atau report gitu. Tapi turns out what makes my client keep coming back for me, it's because I give them another perspective yang mungkin mereka juga nggak pengen denger atau belum pernah denger. Especially when it comes to husband and wife gitu. Bisa jadi discussionnya tense gitu, tapi you need to see it from maybe the husband point of view gitu. Kenapa dia melakukan seperti ini, and misalnya kenapa tadi misalnya aku bilang istrinya unhappy gitu. From the success stories that you see dealing with people, apa kuncinya untuk orang overcome their own financial trauma, financial insecurities, or even opening up about, karena it's not an easy thing juga. How do you open that up? Either them accepting it. Sometimes the number tells. And then biasanya aku nanya, tabungan ini asalnya dari mana? Gaji kamu ini kenapa habis untuk ini gitu? What makes these people as your priorities? Why you are okay with your, misalnya your loved ones spending all your money? And then you will understand why these people make decision for their own money gitu. Karena ada orang yang spending banget buat dirinya, tapi ada orang yang spending banget justru buat orang lain gitu. So you need to ask a really good questions to know the answer. And it leads. It makes flows gitu. Mungkin nggak di konsultasi yang pertama gitu, tapi di konsultasi yang kedua, ketiga. Bahkan I get a good compliment from the husbands gitu. Kayak, thank you for doing this. It feels like a therapy for me. Kan financial literacy or financial inclusion is a big agenda. Kayaknya kayak aku sendiri rasa itu it's a big agenda for the last 5, maybe even 10 years kan. Kita selalu ngomongin kita harus bridge gap financial inclusion, kita harus naikin financial literacy, and perhaps kan sampai ada banyak startup fintech juga, dan there's a lot of people, a lot of online platforms educating about finance. Tapi I don't know, menurut Mbak Alia, has the condition of financial literacy improved, dan apa yang kurang gitu? Do we need more people like you, atau apa kuncinya sebenarnya Mbak Alia? Menurut aku secara literasi memang meningkat, tapi numbersnya ini reflect ke apa? Kalau yang kita lihat secara data, misalnya secara activation, sosialisasi, oh itu naik sekali dalam 10 tahun terakhir. Secara pengetahuan juga, tapi pertanyaan aku, kualitas resultnya seperti apa? We all dulu misalnya sama-sama nih kurikulum nasional gitu. Tapi when it comes to the quality dan hasil dari pendidikannya itu sendiri, itu berbeda setiap kota, setiap ekosistem, setiap family, even sekolahnya sama family-nya beda. Success rate untuk any kind of literacy itu beda. Jadi yang aku masih belum lihat adalah quality-nya. Kalau kita melihat numbers of digital platforms, number of opening account, itu naik sekali. Tapi do they keep consistency? Ada nggak gitu? Dan yang paling susah mungkin yang mencegah financial literacy and inclusion ini naik banget di Indonesia adalah the governance. The good governance from a regulatory-nya ini yang aku pertanyakan. Karena in the end udah coba-coba nih dididik gitu. Tapi nanti ada kasus lah gitu. Misalnya pensiunan yang dari kasus Jiwasraya atau Asabri. And then apa yang diwariskan ke anak-anaknya? Udah deh gak usah investasi. I tried. Dan aku kehilangan banyak. Jadi jika mau mensukseskan this financial literacy program, especially di Indonesia, we really need good governance. So last year aku datang ke sebuah acara perempuan. Di situ CFO BCA
Ibu Vera kalau nggak salah, dia bilang BCA ini berhasil melewati berbagai krisis. Even krisis COVID kemarin pun mereka tetap mencetak profit. And the only thing yang bisa membuat BCA sampai sini adalah good governance. If you keep talking about ESG without the G, so it's just BS buat aku. Yeah. I'm sorry. From what I see, or from it has to come from mau sebagus apapun sistem governance procedures or government SOP, government systems in a company. Yeah. Kalau leadernya nggak peduli sama governance, it doesn't effing matter lah gitu. Yeah, so it's really top down. Yeah. And what's the penalties? Yeah. Kalau masih nggak apa-apa nih gitu hukumannya, ya why bother? Gitu. Di sini kan sanksi sosial hampir kayak mati rasa aja gitu ya. So what's the sanction gitu? Jadi sebenarnya having good governance in our companies, in our the companies that represent our economy, that's actually one of the keys towards us. Everything. Maksudnya Indonesians becoming even more financially advanced atau whatever ya, karena pasti ada hubungannya juga ya. Yeah. Even maybe nggak usah sampai government. I think we really need to ask ourselves. Yeah. We as individual, do we have a good governance that governing our life or our money gitu? That means even kayak orang yang punya UMKM kecil gitu, should they think about governance juga in a very small micro way gitu? Well, yeah. Sure. Karena gini, yang aku ketemuin, even including myself gitu ya. Kadang aku melihat banyak ibu-ibu, bahkan tahun lalu aku tuh ke beberapa kota menjadi juri, asesor, mentor untuk kelas inkubasi perempuan UMKM owner. They really wanna make an impact. They really wanna create a good product. They really wanna make their family having a better life. Tapi as a mom, a wife, and business owner, sometimes it's really hard to be professionals. Karena mereka selalu mengutamakan orang lain, mengutamakan keluarganya, because the social judgment di sekitarnya, it's really hard for them untuk being a professional. Bahkan misalnya dulu di korporasi aja, if you were a professional woman taking care more and having a big responsibilities, dibilangnya BITC, ya kan? Tapi when it comes to a guy, oh he's very ambitious, driven. Kayak ada stereotype yang gak adil banget ya, gitu. Speaking of regulation, tadi kan kita touch on UMKM, financial literacy governance, and digital currency. Yeah. What's something from a regulation standpoint that could be better to support our not economic growth, tapi ya mungkin pertama financial growth di Indonesia? Apa yang Mbak Alia lihat dari pengalaman di karir, dealing dengan corporations, dealing dengan solopreneurs, UMKM, dealing with trying to incorporate digital currency into people's financial planning, karena banyak yang nanya ke Mbak Alia, apa yang saya lihat tuh secara regulasi tuh kita masih kurang modern, kurang advance di aspek ini gitu, misalnya. Mungkin ya, satu tuh transparansi terkait audit. Oke. A big topic. Iya. Ya karena dulu kan juga aku deal with the audit teams gitu kan. When something udah bisa di-raise secara red flags, tapi kenapa itu keep going sampai akhirnya baru dikatakan pilot atau apa, I think it's too late gitu, terlalu panjang gitu. Dan keberanian untuk meng-cut sampai it's too late yang masih belum kelihatan lah menurut aku. Like di pasar saham aja kita punya 900-an perusahaan gitu. Tapi our index juga nggak naik-naik nih gitu. So I think the fundamentalnya regulatory, good governance, sama the audit.
Governance ya. Balik lagi ke governance. What needs to change then? How can we redesign how we shape our young generation di sekolah, at home, going forward di Indonesia? Mungkin yang pertama banget adalah tanggung jawab. Middle income class, termasuk saya gitu. Dulu aku menyadari mungkin tanggung jawab aku ke rumah tuh kecil sekali. Karena selalu ada mbak. So, my life setengahnya didelegate ke mbak. Yang kedua adalah let the kids taking any decisions. Mau main sepeda sampai jatuh, serah. So, let them feel the consequences. Kita tuh sangat takut dengan, nanti kalau ini gimana ya? Padahal, when you were young, when you still have a parents will take care of you no matter what ininya. Kecuali memang it's a really bad ataupun melanggar hukum ya, gitu. Tapi let your kids have a relationship to themselves. Karena pada akhirnya cuma kita yang akan menemani diri kita sampai tua. So kalau dia selama belasan tahun di awal-awal hidupnya, frameworknya adalah decision makingnya adalah parents gitu. The rest-nya tuh gimana? Will dia kebanyakan sih akan menyalahkan pilihan parents-nya kalau nggak berhasil. Kalau berhasil, it's another story. Dan yang ketiga, sesimpel, paksa aja semua anak punya tabungan. Mas, even sekarang kan gampang banget ya punya virtual account atau apa gitu. Aku juga masih bingung sebenarnya gimana ngajarin anak tentang this digital world gitu. Karena semuanya cuma digital. Gak bisa dirasa, hanya bisa dilihat di handphone. Tapi they need to start to learn what they earn, what they have, itu semuanya numbers. Dan yang terakhir, sorry. Ya apa? They need to have a career planning. Dari kecil, I don't know ya, kita selalu ditanya cita-cita, tapi nggak pernah diajarkan goals kamu apa. Beda ya tuh, cita-cita sama goals. Tanya, dalam 1 tahun ini kamu mau punya, ya I don't know ya, misal kamu dalam 1 tahun ini ingin mencapai nilai matematika kamu berapa? Is it an A atau 90s yang masih pakai angka gitu. Tapi kan selalu ditanya cita-citanya apa? And cita-cita it's absurd. Kalau anaknya 5 tahun baru bisa jadi dokter di usia 25 tahun, what they are going to do for the 20 years? Karena nggak pernah ada yang nge-breakdown. Makanya anything related more than 1 year rasanya ngawang-ngawang. Karena dalam 1 tahun aja banyak kok pasti plan yang nggak akan terjadi gitu. Dan mereka juga kalau udah ada clear target atau clear goal selama 1 tahun, tadi kalau emang nggak tercapai udah clear. You see the result. Oh, I failed in this, I succeeded in this gitu ya. Yes, dan kalau succeed bisa make another year plan ahead. Oh, aku udah ini nih, berarti nextnya aku bisa mengembangkan. Jadi planning I think itu yang harusnya diajarin ke anak-anak kita, the concept itself. Dan jadi just planning in general, tapi financial planning sendiri kayak starting to think, jadi kan tadi Mbak Alia bilang kayak dari kecil semua orang harus ada tabungan kan, ideally gitu, supaya dia belajar, I get X amount for, misalnya I help clean the house. My mom will give me 10.000 atau 20.000, terus beli makanan gitu di luar gitu. Itu cukup ya, atau perlu ada yang lebih konkret nggak nanti pas SMA atau SMP atau SMA, atau just slowly dari yang penting tuh paling kritikal tuh yang kayak usia paling muda itu ya Mbak Alia? Berdasarkan riset, aku lupa kalau nggak salah riset Harvard deh, atau ya salah satu Ivy League, kids itu sudah bisa set their money behavior by age of 7. Karena kalau anak ini tidak pernah merencanakan kehidupannya, dia tidak akan punya responsibilities ke uangnya. Karena everything in life needs money. Kalau orang Indonesia ditanya, kebutuhan utama apa? Sandang, pangan, papan. Utama tuh. Tapi untuk membeli sandang, pangan, dan papan, fundamentalnya perlu uang. Kalau uang itu tidak ada, gimana kamu bisa sejahtera? Gimana kamu bisa mencapai 3 hal itu? Dan itu salah satu yang harusnya dibilang, it's okay ngomongin uang. Karena memang itu yang kita butuhkan.
Jadi keuangan it's not just about financial behavior, but just your overall behavior and mindset and understanding and experiencing consequence juga. Yeah, as I mentioned, uangnya benda mati. Yeah. So how orang ini membuat keputusan atas hidupnya, bisa menghasilkan uang, bisa membelanjakan uang, dan bisa save the money untuk hidupnya sampai tua nanti. So it's all about the way dia berpikir dan cara hidupnya. Itu kan generasi muda ya, Mbak Alia. Kalau generasi Gen Z atau milenial lah, kan aku selalu denger banyaklah temen-temen gitu. Mereka lagi kerja di kantor, tapi pengen punya bisnis sendiri gitu. Okay. Maybe juga a lot of your clients juga, they have their own small business or own business gitu. Tapi kan financial planning kalkulasinya agak beda kan. Kalau misalnya gue karyawan, oke, gue dapet gaji segini, gue akan allocate sebagian untuk rent atau ngekos, atau sebagian ada target saving 40% atau 50% gitu dari gajinya. Tapi kalau bikin usaha sendiri, obviously kan nanti ada returnnya, tapi kan udah kemakan tuh mungkin OPEX-nya atau dana initial investment-nya gitu yang could eat up maybe almost your full salary or half your salary gitu. Itu kalibrasi atau kalkulasinya itu kayak gimana tuh? Mbak Alia, untuk banyak milenial yang mau, gue udah gak mau kerja lagi, tapi kapan nih gue bisa pindah nih? Oke, sebelum kita ngomongin kalkulasi, aku harus ngomong, gak semua orang itu bisa jadi pengusaha, dan gak semua orang itu bisa jadi karyawan. Beberapa pengusaha yang aku kenal, jadi pengusaha, karena tidak ada satupun yang kantor yang mau menerima mereka. And that's a problem too ya di Indonesia. And that's a problem too. Oke. Terus dari mana modalnya? Memang hanya bisa dari tabungan. Kalau perusahaan kamu belum melewati usia 2 atau 3 tahun dan memiliki profit, bukan omset, akan susah mendapat pinjaman. Dan kalaupun mau mencari pinjaman dari investor gitu, kamu pernah bikin bisnis apa? Your reputations di office akan sangat berbeda dengan hasil dari bisnis yang kamu kerjakan. Dan tolong diingat ya untuk para karyawan yang mungkin hidupnya udah nyaman. Your take home pay, net gaji kamu, itu bukan omset. Jadi banyak yang bilang kayak, iya enak banget tuh dia, omsetnya 300 juta gitu. Profitnya berapa? Net profitnya berapa? 20 juta gitu. 20 juta, take home pay kamu 40 juta. Kamu bisa tutup anytime ada weekend atau ada libur. Dia nggak bisa. Kesulitan pindah jalur karir dari karyawan ke entrepreneur salah satunya adalah masalah take home pay versus profit. Pertanyaannya, kamu harus menghasilkan omset yang berapa? Aku selalu nanya nih, kalau kamu mau hidup seperti entrepreneur, pertanyaan pertamanya, kamu harus menghasilkan omset berapa untuk mencapai gaji kamu sekarang? Make sense dong? Oke, ya kira-kira 3 tahun gitu. Oke. Sebelum omset itu tercapai, profit kamu tercapai, kamu nggak apa-apa nggak punya gaji. Bukannya menakut-nakuti ya. Karena kadang ada standar hidup yang udah terlalu nyaman menjadi karyawan, terus susah dikit dibilangnya bisnisnya buruk. Padahal mereka tidak menyiapkan mental. Itu satu. Yang kedua, bisnis itu harapannya memang menjadi besar. Aku pun juga berharap, tadinya pengen punya bisnis yang besar, pengen punya this and that gitu. Tapi to be honest, tahun lalu, I don't think itu my calling. Sampai akhirnya aku ketemu satu educator ini, dia bilang, not everyone destined to have a big business. Sometimes you have to be okay, jadi solopreneur. You don't have to be entrepreneur punya empire. You can be solopreneur with a small team, and you are the business. Dan aku baru mulai berdamai. As I said, financial planning, career planning, it's unlearn and relearn. Pertanyaan aku juga nanya ke teman-teman aku yang punya bisnis gede. Sekarang lagi pada stres.
gimana nih? Gajian, THR-an, habis THR-an udah gajian lagi gitu. So it's a different challenge and everything. Tapi kalau kamu ingin membangun bisnis kamu, try doing it on a weekend deh. Itu satu. Yang kedua, kalau belum berkeluarga, I think that's the best time untuk trial and error keduanya. Ketika sudah punya keluarga, cara kita memandang resiko itu sangat berbeda. Aku denger gini tuh kayak financial planning, baik itu kita sebagai karyawan atau sama partner, atau kita financial planning sebagai entrepreneur atau pengusaha, it's so much about having great emotional control and being at peace with reality gitu ya kan, peace with yourself ya Mbak Alia. Kayak maksudnya kadang-kadang harus terima kenyataan bahwa I'm not going to be Warren Buffett gitu. Iya. Tapi it's okay dan gue masih happy dan gue masih sangat lebih dari cukup gitu. Iya. It's all about yourself ya sebenarnya ya, kayak it's not about investing in saham atau apa ya, itu penting juga ya. Itu actionnya, tapi being at peace with yourself is the greatest financial freedom ya. I think fundamentalnya balik ke diri kita. What do you really want in life sebenarnya ngeganggu kamu? Dan when you keep comparing to others gitu, tanya lagi aja. Kadang tuh kita lupa make a conversation with our own self. Dan yang buruknya biasanya ketika kita mulai make a conversation with ourselves, itu hal yang buruk. Kok gue gini ya gitu, kok gaji gue kecil ya gitu. We barely, coba tanya deh, we barely nanya, wow aku hebat banget ya gitu. Aku sudah punya segini, aku nextnya bisa segini. Ketika kita lagi seneng, kita pengennya merayakan bersama dunia. Tapi kita lupa mengajak diri kita punya intimate conversation, we've made it gitu. Tapi ketika dunia itu runtuh, kok gue gini ya, kok suami gue itu sih gitu. And that negative thoughts akhirnya yang muncul di pikiran kita. Dan salah satunya adalah kenapa? Kamu kalau mau sehat, you exercise, right? Yeah. You build the muscles kan? Pertanyaannya, ketika kita mau kaya, mencapai financial freedom, do we take an action to actually achieve that financial freedom? Muscle-nya di-build nggak nih untuk mencapai financial freedom gitu? Ada nggak exercise yang dilakuin? Ada nggak action yang dicapai? Kita ngitungin secara fisik, secara badan, komposisinya segini, fatnya segini gitu. Tapi jarang tuh orang kita melihat gitu, oh untuk mencapai financial freedom, gue harus membuang debt fat segini gitu. Gue harus nambah protein investasinya di sini. We barely do that. Mungkin ya kita yang milenial gitu, kerja, kita juga punya side hustle. Terus adalah harus urusin rumah dan lain-lain. Terus kayak, what do you tell those who say, I don't have enough time, gue gak ada waktu nih untuk mikirin financial planning secara benar. Kayak, is that an excuse atau that's not an excuse menurut Mbak Alia? Mungkin bedanya salah satunya balik ke planning. Yeah. What's really important? What's really important yang segitu nggak ada waktunya, segitu nggak ada orang yang bisa didelegasi. When you know what's important in you, maybe sometimes you need to spend. Makanya aku bilang ada yang namanya berani spending. Yeah. When you need to, kayak misalnya sesimpel gini deh, lagi hujan di luar sana, kamu punya nih uang 100.000 ya buat pulang sampai rumah. Tapi kamu memilih untuk naik MRT misalnya, yang kalau nyampe rumah pasti kamu kehujanan terus jadi sakit. Tapi ketika kamu gue nggak mau sakit karena besok ada meeting yang penting, 100.000-nya aku abisin buat naik taksi. Sometimes ada orang yang sangat takut untuk mengeluarkan uang, tapi lupa the consequence of
ada sakitnya, ada kalau sakit siapa yang ngurus, kalau sakit performance-nya jelek gitu. Kadang kita cuma pengen, oh uangnya harus utuh gitu. I think one time you said that kadang-kadang nggak ambil resiko is a bigger risk than fearing or not taking any risk ya, Mbak Ali. Ya menurut aku salah satu yang bikin aku belajar investasi ya, hidup itu jauh lebih beresiko ketika kamu tidak bersahabat dengan resikonya. Karena life is full of risk gitu. Yeah. Risiko paling nyata adalah, aku kan bukan gamer never been in my life. Ngerti IT juga enggak. So 2017 aku resign, teman-temanku yang hidupnya di dunia game, Al beli Bitcoin deh. Apaan tuh? 2017. Aku masih ingat banget. Ada lah, beli aja deh gitu. I think it's around $500-700 gitu. Abis resign masih punya nih uangnya. Saat itu satu Bitcoin ya, harganya $500 atau $700. Now, $100.000 kan. So that's the risk of not knowing. Kalau aja saat itu I take the risk, I take the time untuk riset gitu. And I'm willing to spend $700 mungkin 2017 sekitar 10 jutaan. I would have 1.6 miliar gitu sekarang. That's the risk. Cuma sekarang kalau ditanya, ini udah harganya 1,6 miliar, lo masih mau beli nggak? Maybe aku cicil. Karena I miss the opportunities, tapi I'm not stupid enough untuk tahu kalau average return-nya itu 150-200% yearly. Dan kenyataannya banyak nih orang di luar sana secara global yang memang bisa jadi kaya dari kripto. Whether or not ya my level of knowledge and understanding masih rendah banget nih di crypto and blockchain gitu. Tapi I'm willing to take more. What tips would you give to milenial atau Gen Z sekarang untuk tadi mengikuti atau pahamin tren dan bersahabat dengan resiko? What's the best way? Always start small. Give a small trust. Okay. Kayak pacaran aja gitu. Kayak pacaran aja, you take the risk. Ini siapa stranger loh nih, 3 bulan lalu masih stranger, but we are willing to open, we are willing to nurture, we are willing to take times gitu. Whether it works or not gitu, tetap ada painfulnya, tapi ada beautiful momentnya juga. And you cannot have a good without knowing the bad. Kalau untuk investasi di Indonesia, what time frame should people look at? Apalagi untuk instrumen kayak saham gitu. Itu yang buy and hold lama atau tapi bukan day trader juga ya? Iya. Tapi itu jangka waktu yang kita harus lihat tuh kayak gimana Mbak Alia? At this moment I don't think buy and hold itu masih relevant. Okay. Karena ada beberapa yang masih aku buy and hold. Sudahlah, tidak usah aku ceritakan. So, kalau memang mau ada di dunia saham, paling tidak kamu sekarang menurut aku harus ngerti technical analysisnya. Yeah. Buy when there is a moment to buy. When there is a volume, when there is a demand. Dan sell ketika kamu merasa cukup aja gitu. Aku nggak tahu sih naik lagi apa enggak, tapi I just wanna mengamankan modal yang saya punya dan menikmati profit yang tadi cukup. Karena buat aku buy and hold yang lama gitu, walaupun perusahaannya masih ada, perusahaannya bagus gitu, sometimes nggak ke-reflect ke harga sahamnya. Tapi investasi itu aku selalu bilang tujuannya ada 2. 1, melindungi nilai, yang kedua pertambahan aset. Pertumbuhan aset, memang pasti high risk high return, tapi perlindungan nilai yang selalu dinilai klise atau nggak seksi gitu. Emas lah. I keep talking about gold for the last 1 year. Kenapa? Karena agak telat juga nih aku beli goldnya. Karena menurut aku dulu, oldies banget, invest emas gitu. Emas fisik lagi. 2024 harga emas di 1,5. 2014 harga emas itu 400 ribuan. Jadi
hampir 400%. Tapi 30 tahun yang lalu, 2004, harga emas itu 25.000. Untuk punya 1 kilo emas di 94, cukup 2,5 juta. Tapi sekarang, kamu mau beli emas nih, Februari 2025, 1 kilo, 170 juta. Jadi kalau ditanya, ya udah kita based on history, emas itu alat tukar tertua di dunia, mudah diwariskan, favorit nomor 1 Indonesia. I think you just have to have emas. Seberapa banyaknya balik lagi ya ke portofolionya masing-masing. Tapi salah satu hal yang aku juga mau bilang ke generasi muda, emas itu kerasa mahal, tapi ternyata bisa lebih mahal lagi. Tapi itu juga emas, kadang-kadang kan orang lihat harga emas berkorelasi dengan keadaan ekonomi di Amerika gitu misalnya. Tapi if I'm not mistaken kan kadang-kadang in recent years, mungkin dengan with the uncertainty going on the world, tetap naik aja tuh, ya kan harganya. Exactly, makanya tadi tahun lalu mulai riset agak panjang lah. Negara yang bersatu di BRICS, seperti banyak Turki, India, sama Brazil. Mereka ingin mengurangi ketergantungan terhadap US dollar. So, salah satu spike in the gold rally adalah karena tiap bulan negara-negara tuh pada beli emas. And for the last decade, 10 tahun terakhir, negara-negara, nggak cuma BRICS, negara secara keseluruhan adalah net buyers. Jadi, they barely sell the gold that they have. Dan even Oktober kemarin aku sama timku beli emas itu masih 1,4-an. Jadi I don't know ya gitu. Even the projections dari JP Morgan akan masih rally sampai akhir tahun. Bukan agen emas ya. You're bullish on emas ya. Kalau crypto, Bitcoin? Bitcoin lagi turun kan. Oke. To be honest, aku juga lagi ngeriset how can Bitcoin be part of family financial planning. Oke. Karena banyak yang nanya, kayak kamu, is it Bitcoin kita harus punya atau enggak gitu. Back again, start small. Start small. I never knew. Ini kita talking about Bitcoin aja ya, jadi bukan yang any meme coin, shitcoin gitu. Ya. At this moment we all know gitu, with the limited supply of Bitcoin gitu, supposedly naik. Cuma akan banyak faktor dan terutama still regulasi gitu. Although secara global sudah established the Bitcoin, but I can see how blockchain and Web3 will be the next future, including future career untuk anak-anak kita. So pasti ada potential untuk naik. What's the Indonesian dream for what should be the Indonesian? Kan dulu kan kalau the American dream orang ngebayang gue punya rumah, gue punya 2 anak, gue punya apa gitu. Kayak ada kan bayangan the American dream gitu. What should be the Indonesian dream untuk profesional Gen Z atau milenial di 2025 gitu? What should be their Indonesian dream gitu? Aku mewakili aja ya dari klien-klien ataupun curhatan ya. Their dream is simple, bisa punya rumah dan hidup tenang pensiun. Karena cost untuk punya rumah tuh seems mustahil. Sesimpel itu. Nggak usah fancy car, tapi kesejahteraan selama pensiun sama punya rumah. Karena belajar dari kasus-kasus pensiun, para pensiunan yang gagal itu salah satunya adalah tidak memiliki rumah. Karena mereka menunggu uang pesangonnya untuk beli rumah. Tapi dalam 15 tahun terakhir harga rumah itu naik berkali-kali lipat. Crazy. Dan akhirnya mereka sampai sekarang tidak bisa punya rumah. So when it comes to dreams, pesan aku nih ya, think about your masa tua lah. What they really want you to enjoy di masa tua.
picture yourself when you're old, mau kayak gimana ya. Dan itu long term goals aku juga sih. Punya rumahnya nggak usah muluk-muluk, biaya hidup mahal, IPL mahal. Pokoknya selama pensiun bisa mencukupi, uangnya ada terus. Jadi ya rencana pensiun untuk kamu itu seharusnya udah disiapkan dari sekarang. Karena I don't think 10% dari tabungan kamu aja bisa menghidupi masa pensiun nanti. Giving you, ini ya, pensiun menurut peraturan baru 2025, dikasih nih usia pensiun 59. Tapi kenyataannya banyak yang disuruh pensiun dini kan. Terus usia harapan hidup laki-laki 71, perempuan 76. Kalau Gian nih misalnya pensiun let's say 50 gitu, and you have the next 20 years, who's gonna pay for your living cost? Dan balik lagi tadi, jangan berharap sama orang lain. So if you don't start now gitu, kamu mau mulainya kapan nih? What's next for Alia in her career and your goals? What's next for you now, Mbak Alia? To be honest, this year I'm taking a slow year. Kayaknya banyak keputusan yang aku merasa harus diperbaikin. Kayaknya ada jalan lain yang harus aku ambil. Jadi so far this year, aku lagi re-strategize. Tapi akan ada buku. Oh, looking forward to it. So just wait for the books. Maybe after that aku istirahat sejenak. Thank you so much, Mbak Alia, for your time. We really enjoyed it. Sama-sama. Berat ya? Berat ya? Ngobrol bareng Alia Natasha bikin kita sadar kalau finansial bukan cuma soal angka, tapi soal keberanian ambil keputusan. Seperti yang Alia bilang, money is not about the number, it's about the people, about us. Dari ninggalin dunia korporat demi hidup yang lebih seimbang, komunikasi terbuka soal finansial sama calon pasangan, sampai gimana cara Alia ngatur resiko dan investasi dalam keuangan keluarga. Semuanya ngajarin kita satu hal, kendali ada di tangan kita. Bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa pandai kita mengelolanya. Karena uang itu cuma alat, yang menentukan arahnya tetap kita. Alia, a true risk taker and advocate for smarter money decisions. Thank you for the learnings and insights. Kalau kalian suka dengan episode kali ini dan pengen tahu lebih lanjut soal Mind of a Builder, subscribe and follow our social medias @BuildInBlue. I'll see you in the next episode. Have an awesome day.